Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Dokter Bambang UMY. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini bermanfaat ya. Kita akan ngobrol sedikit tentang asma. Asma itu ya penyakit yang ditandai dengan sesak yang berulang, membaik dengan obat asma atau kadang bisa membaik sendiri, tetapi berulang lagi. Nah, bentuk yang ringan dari asma itu adalah batuk yang awet. Jadi bagi orang awam yang nampak batuknya, tapi bagi dokter ketika diperiksa, oh ternyata ada suara wheezingnya, ada suara mengi. Yang mengi itu kadang terdengar oleh keluarga, tetapi kadang tidak terdengar oleh keluarga. Nah, itu secara umum yang namanya asma. Pada umumnya asma ini sifatnya menurun. Jadi orang yang punya asma bisa punya anak asma lagi, tapi bisa juga menurunnya dari alergi. Orang yang alerginya sangat jelas punya anak, mewarisi sifat alerginya, bentuknya menjadi asma. Sebaliknya, orang yang punya asma, putranya, anak-anaknya itu belum tentu jadi asma, tapi alerginya, sifat alerginya dapat menurun. Lalu anaknya menjadi sering gatel, sering bersin, dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah yang namanya asma. Biasanya kambuhnya karena apa, Dok? Beberapa pencetus dapat menyebabkan kekambuhan asma ya. Misalnya makanan atau minuman tertentu yang dia alergi ya, dia alergennya. Lalu kecapean juga sering menyebabkan kambuhnya asma. Lingkungan juga bisa, misalnya banyak debu, bersih-bersih lemari buku. Nah, oleh karena itu saran kita kalau ada orang punya asma, jangan memakai karpet yang karpet itu ya, bukan karpet yang plastik ya. Lalu jangan memakai baju berbulu misalnya, karena bisa untuk sarang-sarang debu itu. Kapan harus ke rumah sakit, Dok, kalau punya asma? Asma itu kadang serangan, kadang nggak serangan. Nah, jadi asma itu pada dasarnya adalah penyakit kronis. Dalam keadaan sehat-sehat saja seolah itu sebenarnya dia disebut sebagai asma tidak dalam serangan. Tapi suatu saat jadi serangan. Serangan itu bisa ringan, sedang, bisa juga menjadi berat. Nah, yang jelas harus ke rumah sakit ya kalau berat, kalau mengganggu. Tapi kalau orang sudah punya obat rutin, boleh pakai obatnya dulu. Nanti ada ketentuannya kapan setelah minum obat atau nyedot obat, tapi tetap harus ke rumah sakit. Itu ada aturannya. Kalau obat yang bisa dibawa di rumah apa, Dok? Di rumah sekarang begini, asma itu obat terbaiknya adalah obat inhalasi. Inhalasi artinya dihirup ya. Ada yang pakai nebulizer ya, ada yang pakai obat yang dihirup, sedot atau semprot. Itu namanya juga inhalasi. Nebulizer orang menyebut dengan uap atau diasap atau diuap. Ya memang dikatakan diasap juga ada benarnya kan, fog, seperti fogging gitu ya. Nah, atau di uap ya, karena bentuknya seperti uap juga gitu. Jadi boleh silakan pakai uap, pakai asap istilahnya, tapi itu nebulizer kan besar ya. Ada sih yang kecil sekarang namanya mesh nebulizer yang bisa dibawa kemana-mana, termasuk kalau anak sedang camping boleh dibawa itu. Ada yang pakai tas-tasan. Itu kalau pakai obat hisap seperti itu bisa kecanduan nggak ya, Dok? Nah, ini juga sering jadi pertanyaan, betul itu. Jadi sebenarnya istilahnya bukan kecanduan. Memang ada saatnya pasien tertentu, orang tertentu yang punya asma, tapi harus menggunakan obat rutin, namanya obat untuk pencegahan atau pemeliharaan. Nah, itu memang diprogram jangka panjang, bukan karena
apa tadi istilahnya, ketergantungan, tapi memang diprogram oleh dokternya. Nah, jadi ada orang yang memang disarankan ini harus rutin selama sekian minggu, itu memang ada, bukan karena kecanduan atau ketergantungan, tapi memang diprogram jangka panjang, yaitu orang-orang yang punya asma atau anak yang punya asma, namanya asma persisten. Itu harus begitu. Jadi ada obat untuk serangan asma yang ketika serangan saja, tapi ada obat yang memang diprogram untuk jangka panjang. Nah, itu namanya, yang pertama yang mengurangi serangan namanya reliever. Kalau yang untuk menjaga atau melihara atau mencegah serangan ada, itu controller namanya.